akan main kat Kyrgyzstan dan Uzbekistan. So kita tak boleh layan ramai-ramai kat Bukit Jalil. Tak strong doh. Apa-apa pun abang gila excited untuk Piala Kafa. Dan ingat, Harimau Malaya tak takut dengan siapa pun. Setuju dengan abang? Komen kat sini. Sewaktu Malaysia membantai Vietnam itu hari, ada mulut-mulut yang kecoh. Tak payah nak bangga sangat lah, Vietnam je pun. Tak payah nak buat banyak-banyak video lah. Tim ASEAN je, bukan level-level kami. Okey, so ini adalah satu kejutan untuk korang yang mana Malaysia akan terlibat dalam KAFA Nations Cup untuk tahun 2025. Okey? So jom sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So malam tadi aku nampak tweet ni daripada Thomas Bullock, dan ini adalah tweet pertama lah yang mengatakan Malaysia akan join untuk KAFA Association Cup ataupun KAFA Nations Cup tahun 2025. Malaysia akan join Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Ghostan, Setan tak ada. Dengan Iran sekali, so diorang akan masuk dalam tournament yang sama. Malaysia dan Oman menjadi guest, yang mana perlawanan ini, tournament ini akan diadakan pada bulan Ogos 26 sampai 9 September. Dan semua perlawanan ini akan diadakan di Kyrgyzstan dan juga Uzbekistan. So untuk orang Malaysia ni kira away matches lah, tak ada home matches. Korang jangan beli tiket dekat Bukit Jalil pula, memang tak ada. Bagi aku benda ni memang sangat-sangat bagus untuk tim Harimau Malaya. Check sendiri sebenarnya dekat mana level diorang. Sebab baru-baru ni diorang dah bantai Vietnam, jaguh kampung, jaguh dekat ASEAN. Okey, kali ni diorang akan berentap dengan tim-tim besar dalam Central Asia. Tim yang macam Iran yang mana rankingnya bawah 20, top 20. Kemudian kita ada Uzbek 57, Kyrgyzstan kita dah pernah menang itu hari, Tajikistan 104, Turkmenistan, Afghanistan. Okey, tak boleh nak pandang rendah sebab Turkmenistan sendiri dah kalahkan Thailand itu hari sampai 3-1 kan. And then kita ada Malaysia di tangga 131 diikuti dengan Oman. Right, so ini adalah satu experience yang sangat-sangat bagus untuk pemain-pemain Harimau Malaya. Malaysia justru menolak mentah-mentah. Mereka tampaknya terlalu percaya diri. Kemenangan atas Vietnam beberapa waktu lalu seolah dijadikan bukti bahwa mereka sudah naik level. Dan dengan itu, Malaysia pun nekat mendaftarkan diri ke KAFA. Namun kisah itu berakhir pahit. Federasi Sepak Bola Asia Tengah menolak permohonan Malaysia secara resmi. Alasannya jelas dan tegas, Malaysia tidak layak. Bahkan Presiden KAFA pun sampai harus buka suara untuk meluruskan pemberitaan yang mulai liar di media sosial. KAFA adalah kompetisi untuk negara-negara anggota resmi. Kami membuka ruang kerjasama dengan semua pihak, tetapi kompetisi ini tetap eksklusif untuk kawasan Asia Tengah. Kami menghargai semangat Malaysia, tapi untuk saat ini mereka bukan bagian dari struktur kami, tegas Presiden KAFA. Sontak, penolakan ini menyebar luas dan jadi bahan pembicaraan internasional. Media Timur Tengah hingga Asia Tenggara ramai memberitakan bagaimana Malaysia ditolak secara elegan namun telak. Kami nggak ada urusan sama kalian pun di KAFA. Tapi media kalian berlebihan banget. Judulnya sampai bilang Malaysia dipermalukan lah. Presiden KAFA menyindir lah. Erick Thohir ikutan komen pula. Halo, kami nggak desperate kok buat lawan tim yang setiap AFF aja belum tentu bisa juara. Orang Indonesia dari dulu begitu-begitu aja. Asal Malaysia ngapa-ngapain dikit langsung ribut. Kalian tuh terlalu sibuk ngajak Malaysia tanding di turnamen mini yang bahkan levelnya nggak jelas. Maaf ya, kami nggak segitu butuhnya main sama tim yang baru naik daun. Giliran kami coba ikut KAFA, kalian langsung kepanasan. Kelihatan banget insecure-nya. Padahal nggak ada sangkut pautnya sama kalian. Santai dikit lah, Indonesia. Waktu Malaysia ditolak KAFA, netizen Indonesia langsung paling ribut. Senangnya tuh kayak baru juara dunia. Please lah, kami cuma cari pengalaman baru. Memang KAFA bukan zona kami. Tapi masa nggak boleh coba? Lihat diri sendiri dulu deh. Tim kalian juga dulu pernah sering ditolak ikut turnamen. Sekarang giliran kami nggak mau uji coba sama Indonesia. Kalian malah baper. Kami punya agenda sendiri, bro. Baik, beberapa waktu yang lalu beredar kabar bahwa Indonesia menawarkan turnamen mini atau mengundang Malaysia
akan hadir di turnamen ini di Indonesia, tapi ditolak. Malaysia menolak mentah-mentah ajakan daripada PSSI. Kemudian ada beredar bahwa apa alasan Malaysia menolak? Menganggap karena dia sudah pernah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-0, publik FAM atau publik Malaysia menganggap bahwa tidak ada efeknya ikut bermain di turnamen mini yang ada di Indonesia. Akhirnya beredar kabar Malaysia dijemput atau diundang, katanya gitu ya, diundang oleh pihak Federasi Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah KAFA, itu yang terdiri dari Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, terus Uzbekistan, terus Iran, terus Setan, enggak ya, itu kawannya. Dan Malaysia merasa bangga, gitu. Publik Malaysia merasa bangga, netizen Malaysia merasa bangga, seperti komentar-komentarnya tadi, ya, yang merasa hebat, ya hadir di turnamen Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah dan menganggap Asia Tenggara udah tidak ada apa-apanya gitu. Ceritanya begitu kawan. Tetapi ada beredar kabar lagi bahwa kemauan Malaysia untuk hadir di turnamen KAFA yang 26 Agustus sampai 9 September kalau nggak salah ya, itu ditolak oleh Presiden KAFA-nya, Ketua Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah, seperti itu, ditolak, akhirnya tidak jadi gitu loh. Begitu tidak jadi kan langsung netizen kan langsung bersuara masing-masing yo. Akhirnya hari netizen samping tetangga juga menganggap seperti itu tadi. Ada komentar-komentar tadi, Indonesia begini, Indonesia begitu, itu loh. Biasa Indonesia membesar-besarkan seperti itu. Toh Indonesia dulu pernah ditolak juga kan gitu toh. Ya begitulah kawan, ini berita, entah mana nanti yang benar kita tidak tahu ya. Kita lihat saja nanti ke depan apakah benar tim Harimau Malaya gitu. Harimau Malaya berhasil untuk tampil di KAFA, Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah. Apakah benar-benar akan ada di sana atau itu hanya rumor saja, ada berita-berita saja, nggak taunya nggak jadi, ditolak gitu kan. Malu lah jadinya ya. Kalau yang jelas nanti di Piala AFF, Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, itu U23-nya jelas Indonesia ketemu Malaysia karena satu grup. Begitu, itu jelas kalau yang itu ya. Dengan rumor bahwa dia ditolak itu tentu mengedonkan, menurunkan mental mereka. Sedangkan saya santai saja lah, santai saja. Piala Asia Tenggara gitu loh. Seperti itu kawan. Jadi ya kita lihat aja nanti apakah berita ini mana yang benar-benar terjadi gitu. Kita lihat saja, karena kan ya begitulah, antara netizen Malaysia dan Indonesia itu selalu adu argumentasi dan seru di media sosial. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik jadikan pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.